Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan dan saya ceritakan hari ini adalah tentang nanah ya. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan kawan-kawan tentunya kalian sudah tahu yang namanya penyakit nanah. Ya, seperti itu. Nanah bisa timbul di mana saja. Saya akan kasih contoh. Nanah bisa timbul di hidung, di pipi, di pantat, atau di kemaluan Anda. Nanah bisa timbul di mana saja. Seperti itu ya. Jadi, nanah itu sudah saya teliti ya. Jadi penyakit nanah itu yang pertama di jerawat ya. Jerawat itu ada nanahnya. Awal mula dari jerawat itu dari komedo. Komedo yang kecil kita garuk-garuk, timbul membesar, jadilah jerawat besar, jadi ada nanahnya. Jadi kalau ada komedo kita jangan sentuh pakai tangan ya, atau pakai tisu kita buang komedonya ya, gitu. Jadi jangan menggunakan tangan atau garuk pipi atau hidung, itu akan timbulnya nanah dan jerawat besar ya, seperti itu. Dan juga luka tergores ya, luka tergores entah di tangan, entah di kaki ya. Apabila luka tergores kita dihinggapi lalat ya, dijilat lalat luka kita itu, maka si luka kita itu akan timbul nanah ya, seperti itu ya. Luka yang tadinya hanya luka tergores sedikit tapi dijilat lalat dibiarkan, jadilah timbul nanah ya, seperti itu. Timbul di kaki nih. Bahkan nanah juga bisa timbul di jempol kaki ya. Di jempol kaki pada saat kita memotong, jadi motong kukunya ke samping sini kan jempol kakinya. Jadi habis dipotong dari kiri kanan sama ini kan dua-duanya, jadi tumbuh lagi si kuku ini, akhirnya menusuk daging. Setelah menusuk daging, dagingnya itu luka. Setelah luka, kebetulan di sini di sela-selanya banyak kotoran kuku. Di dalam kotoran kuku itu banyak kuman. Nah, jadilah si kuman itu masuk ke darah itu jempol. Akhirnya timbul menjadi nanah. Seperti itu ya. Yang namanya nanah itu sangat bau. Bau yang sangat menyengat, menusuk hidung, bikin kita mual-mual dan mau muntah. Baunya gak enak banget. Nanah itu. Nanah juga bisa timbul di pantat Anda. Ya, nanah bisa timbul di pantat Anda. Bahkan di kemaluan Anda juga nanah bisa. Bukan hanya itu, di telinga juga Anda bisa mengeluarkan nanah seperti itu. Entah di telinga, entah di hidung bisa. Ya, seperti itu. Itu namanya nanah ya. Ya, terus bagaimana cara pengobatannya supaya kita bisa menyembuhkan penyakit nanah itu? Cara pengobatan saya menyembuhkan nanah, nanahnya kita harus pencet, harus keluarkan. Dipencet kita, kalau misalnya kita nanah kita ada di hidung, kita pencet nanah kita hidung, kita lap pakai tisu ya. Misalnya nanah kita ada di hidung, apabila nanah kita ada di pantat sama juga, di kemaluan sama juga, kita pencet nanahnya, kita lap-lap, kita buang ya, seperti itu ya. Jadi untuk pengobatannya jangan sampai terkena air dulu ya, yang namanya nanah ya. Jadi dibiarkan mengering seperti itu ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, inilah cara pengobatan saya. Kalau kita punya penyakit nanah, maka jangan lupa pengobatan dari saya lakukan dan praktekkan sendiri ya. Dipencet aja nanahnya sampai habis, keluarkan ya. Memang sedikit sakit ya, sedikit sakit, sangat menyiksa pada saat mengeluarkan nanah ya. Seperti itu.
Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.